an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah takdir Allah menyampaikan saya ke tempat ini di Masjid Al-Falah. Insya Allah sudah 2 kali, walaupun saya lupa ya. Jadi caranya nanti umpama dari Sherlock dia tetap lupa. Alhamdulillah takdir Allah menyampaikan saya di tempat ini, dengan juga istiqomah thalabul ilmi. Mudah-mudahan ini insya Allah menjadikan sisa hidup kita yang kita tidak tahu berapa lama lagi ini lebih barokah. Karena dengan thalabul ilmi banyak manfaat dunia akhirat yang bisa kita peroleh. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan yang terpenting mudah-mudahan kita sampai besok di akhirat diaku jadi umat beliau. Karena kekhawatiran kita sering saya sampaikan, kita di dunia ini ngaku jadi umat Rasulullah, tapi jangan-jangan kita ini atau khawatir kita ini besok tidak diaku jadi umat Rasulullah. Kalau di dunia siapapun boleh mengaku dan bisa mengaku jadi umat Rasulullah, tapi besok akan terseleksi dengan sendirinya siapa yang sebenarnya umat Rasulullah dan siapa besok yang ditolak karena mungkin di register buku catatan Rasulullah itu tidak ada nama kita. Karena kalau nikah itu kan ada yang ngaku nikah, tapi di register tidak ada, maka tidak diakui. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, akhir-akhir ini kita kalau lihat di media sosial, maka akan kita jumpai salah satunya adalah tentang keberadaan nasab keturunan Rasulullah SAW. Saya tidak akan membahas itu, tapi setiap orang pasti kepingin hidupnya itu mulia, memperoleh kemuliaan, dan memang betul-betul menjadi mulia. Kalau bisa bukan hanya di dunia, tapi terutama besok di akhirat. Dalam pandangan Islam, kemuliaan seseorang itu berbeda dengan pandangan sebagian besar umat manusia di dunia ini. Ahlul dunia, pecinta dunia, itu akan melihat kemuliaan seseorang itu bila mereka mempunyai banyak harta. Semakin banyak harta, semakin kaya, maka dipandang semakin mulia. Kalau zaman dulu gambarannya sudah ada. Coba misalkan dalam surat Qasas Kisah Qarun ayat ke-79-80 misalkan. Ketika Qarun keluar memamerkan kekayaannya, maka orang yang yuridul hayatad dunia, yang menghendaki kehidupan dunia, orientasi hidupnya cuma dunia, ya, kemuliaannya dunia, maka dia mengatakan andaikan atau mudah-mudahan kami semua ini memperoleh seperti yang dimiliki oleh Qarun. Innahu lahu hadzun adzim, dia mempunyai keberuntungan, kemuliaan yang sangat besar. Itu dalam pandangan orang yang materialistis itu, dunia kemuliaan dipandang dari sisi materi, maka ya semakin kaya semakin mulia. Dan rata-rata secara umum kita begitu, Pak. Mirip kaumnya Nabi Musa, karena Qarun itu hidup di zaman Nabi Musa, dan yang melihat Qarun itu terbagi dua. Yang pecinta dunia, dia mengatakan seperti itu. Tapi beda di ayat yang ke-80, orang yang mempunyai ilmu itu mengatakan apa? Bahwa pahala di sisi Allah itu khairun, lebih baik. Syaratnya adalah amanah wa amilah sholihan. Jadi
Ada dua kubu pecinta dunia. Yang kedua adalah pecinta ilmu. Pecinta dunia, dia mengatakan Korun itu orang luar biasa. Sugih ini sak dunia. Bayangkan, kuncinya saja berapa? 400.000. Jadi jangan bisa bayangkan, kunci itu 400.000 kunci. Kalau itu gudang semua berarti 400 gudang. Nah, mungkin di dunia ini ada enggak orang yang punya perusahaan 400.000? Kalau tidak ada, berarti Korun masih pemegang rekor terkaya di dunia. Sampai sekarang pun harta Korun itu masih telecehan di mana-mana, termasuk di sini, Pak. Jadi kalau dengan gali sesuatu, tiba-tiba nemu barang, maka disebut apa? Nemu harta karun. Nah, itu jadi hartanya karun telecehan, Pak. Sampai tutup Jombang, tutup ini. Itu berarti saking. Dan jenengan tidak akan pernah mengatakan begini, oh nemu hartanya Pak Harto, ya, atau nemu hartanya Pak Karno, ya, atau nemu hartanya orang terkaya di dunia, misalkan. Tidak ada. Tapi mesti kalau nemu barang, apalagi barang lama, selalu mengatakan, nah, harta karun. Nah, berarti karun itu memang luar biasa kaya. Nah, kemudian ada juga orang memang itu memandang sesuatu itu dari jabatan. Coba, masih ingat kisah seorang perempuan yang sedang menetai anaknya? Ini hadis. Seorang ibu menetai anaknya, begitu menetai anaknya, maka muncullah seorang yang memakai pakaian yang serba bagus, kemudian menggunakan kendaraan yang bagus. Kalau zaman dulu kendaraan bagus ya kuda, al-khairil musawwamah, itu kalau dalam bahasa Al-Quran, dalam surat Ali Imran, kuda yang bermerek. Kalau sekarang kira-kira ya minimal kelasnya Alphard lah, ya, pakaiannya bagus, lewat. Maka sang ibu mengatakan apa? Wahai anakku, mudah-mudahan kamu kalau besar nanti seperti dia. Dia sudah ganteng, punya jabatan, banyak yang mengiringi, jadi ada ajudannya, macam-macam begitu, ada supirnya. Maka besok kalau kamu besar, saya ingin seperti dia. Dia orang mulia. Kalau melamar perempuan manapun pasti diterima. Kalau minta bantuan masuk rumah orang, pasti disuruh masuk dan dikasih bantu. Maka anak itu melepas teteknya. Ketika meminum ASI, dia mengatakan tidak, kata dia. Maka muncul kelompok yang kedua. Orang yang kedua apa? Orang yang disiksa, dikeler. Kalau bahasa Jombang kita tidak tahu. Dikeler ya? Iya, dikarak. Keliling desa, dipukuli, dicaci maki, diikuti juga oleh orang, tapi bukan untuk mengawal, tetapi untuk menista dia. Maka sang ibu mengatakan, wahai anakku, mudah-mudahan kamu kalau besar tidak menjadi seperti dia. Dia sangat hina, dikarak, keliling desa, dipukuli, dihina, dicaci. Kata anak itu, saya kepingin seperti dia. Jadi itu kisah beberapa anak kecil, diantaranya selain Isa Al-Masih ya, yang bisa berbicara dalam sejarah kehidupan manusia. Sang ibu penasaran, anakku, kenapa orang yang pertama berbeda dengan orang yang kedua jawabanmu? Secara dohir, kasat mata seperti itu. Apa kata sang anak? Dia memang orang mulia di hadapan manusia. Dia punya ajudan, punya supir khusus, dikagumi banyak orang. Tetapi dia adalah orang yang dolim, orang yang fajir, penguasa yang tidak mengerti keinginan rakyatnya. Coba, yang kedua, orang soleh tapi difitnah. Kadang kita orang mulia itu kadang-kadang bisa difitnah. Maka kalau jenengan pernah difitnah ini itu kan, ya biasa saja. Ada kan orang baik-baik saja tapi difitnah. Orang mengatakan dia orang hina, tapi ternyata di hadapan Allah dia adalah orang baik.
kasus itu kemudian bagaimana dengan kita? Dengan kita gampang. Kita ini tidak usah khawatir walaupun kita tidak punya nasab yang mungkin di atas kita itu langsung kepada Rasulullah, langsung kepada kiai, langsung kepada ini itu. Kalau ikut ngajinya Gus Kausar, Anda tidak usah khawatir, tidak usah minder, tidak usah ini itu, walaupun tidak punya nasab mulia mungkin di hadapan manusia. Buatlah nasab sendiri, dimulai dari diri sendiri dengan cara banyak menuntut ilmu sehingga iman kita tambah mantap, amal soleh kita tambah luar biasa, maka sebenarnya kita menjadi orang yang mulia di hadapan Allah. Ya kan, kadang-kadang kita ini tidak punya nasab. Top itu kan kurang gede. Lek nasab top itu kan wis otomatis. Yang gede wis dihormati wong. Wis walaupun gak pakai pinter ini bangga payu ya. Lek gak duwe nasab kaya aku ngene iki, ya duwe sih nasabku bapakku petani. Nah, makanya ada orang siapa yang ngaji sinasan. Rasa teko wilo ngaji mek pirang tahun, Pak, bapaknya duduk kiai, duduk ustaz. Betul, pernah di apa namanya istilahnya? Di embargo. Iya betul Pak, ada orang ya, kalau saya ngaji itu tidak boleh datang. Alasannya karena saya tidak punya nasab. Ya itu betul. Saya bilang, nah yang pecinta saya ngamuk Pak, lapor ke saya, aku main jodoh si wong. Nah saya bilang lapor, anak muda masih di bawah saya. Lah piye jenengan ini dinyek entek ngamek orang golek. Jadi duduk di warung, dia yang minyak saya di warung sebelah, dia di sebelah kirinya. Oh, kok oleh kerasaan taksi, ngono ya. Di rumah oh, gak ngale-ngale. Mari ngono begitu wis sampai puncaknya kira-kira gak kuat ngrumono, orang yang agak sepuh itu diparani langsung dicengkewe gini. Dia bilang begini, ngomong meneh tak juotos lambe. Saya bilang ke sana lah aku jotos-jotos uang. Ini kan urusan polisi, sampai kalau di penjara saya bilang. Dan kalau penjara aku gak delok sampai ngurus, tak bela-bela nih, gak delok aku di penjara itu. Nah, tapi kalau penjaranya dilanjut ya 1 bulan atau 1 bulan ketemu saya lah 1 kali atau 2 kali. Karena saya ngisi rutin di sana. Cuma kemarin saya ngisi juga di sana. Nah, maksud saya Bapak Ibu, ada orang seperti itu. Oke? Jadi, tapi jenengan harus bangga. Apa? Coba dengarkan hadis Nabi itu dalam riwayat Bukhari. Kata Rasulullah, kullukum banu Adam. Setiap kalian adalah anak keturunan Nabi Adam. Bangga tak jenengan? Enggak, keturunan Nabi. Jadi jenengan yang ditakoni wong kuwi keturunan nasab Nabi roga, penek sapa Nabi Adam. Hadisnya kullukum banu Adam, setiap kamu anak keturunan Nabi Adam. Wa Adam khuliqa min turab. Nabi Adam diciptakan dari tanah. Berarti semua manusia itu sebenarnya adalah prinsipnya diciptakan juga dari tanah. Tidak ada manusia setelah Nabi Adam itu yang tidak diciptakan dari tanah. Mungkin ada yang ngomong Nabi Isa tidak diciptakan dari tanah. Nabi Isa pun diciptakan dari tanah. Mana pembuktian ilmiahnya? Nah, Siti Maryam itu manusia bukan? Manusia. Makan seperti kita juga kan? Oke. Dari apa yang kita makan, intinya akan menjadi 3. 1, yang paling sisa akan menjadi kotoran. Yang kedua akan menjadi darah. Dari darah akan menjadi daging dan menjadi sperma. Nah, begitu. Maka artinya Nabi Isa itu lahir dari rahim seorang ibu namanya Siti Maryam yang juga mengkonsumsi makanan minuman yang sama seperti kita, walaupun kualitasnya memang berbeda, termasuk makanan-makanan dari surga. Itu kata ulama.
karena ketika Siti Maryam itu masuk ke mihrabnya, tiba-tiba di situ sudah ada makanan. Maka kemudian bapak asuhnya Nabi Zakaria, ya pamannya sekaligus, itu menjadi curiga. Ojo-ojo enek wong lanang sing COD. Ojo-ojo online ujug-ujug panganan nenek, atau jangan-jangan punya lelaki idaman sehingga dia kalau malam datang memberi makan. Hadamin indillah, ini adalah dari sisi Allah. Maka karena dari sisi Allah itu ada yang mengatakan, ulama mengatakan, oh itu berarti makanan surga. Nah, kalau jenengan juga bisa kan menikmati sesuatu di dunia ini yang besok di surga ada. Di dunia ini jenengan bisa melihat sesuatu yang di surga ada. Kalau benda apa? Bukit Uhud. Jenengan kalau umroh haji lihat itu Bukit Uhud. Itu nanti kata Rasulullah bukit yang ada di surga. Panjangnya 7 kilo, lebarnya 5 kilo. Kalau jenengan kepingin menek, ya pas di sana nanti menek Pak. Naik. Tapi kalau yang 7 kilo itu terjal, insya Allah jenengan bisa naik dan bisa turun. Lega roto. Lega roto. Bukan yang dibuat foto itu ya. Kalau yang dibuat foto itu kan yang pendek itu cuma segini aja. Tapi kalau yang 7 kilo itu, nah, cuma saya waktu itu ngomong begini. Rasulullah itu perangnya kalau di Bukit Uhud ini apa yang ini? Kalau yang ini mungkin enggak ya. Sekarang terjalnya kayak begitu. Pasukan naik turun ke situ, apa iya itu? Kata teman, nggak usah dilakukan Pak. Kalau Allah berkehendak bisa saja. Nah, itu salah satunya. Kalau makanan-makanan yang besok ada di surga ya di dunia bisa Pak. Cuma teh kan disebut madu sih. Nomor loro khomer, cuma khomer jenengan tidak usah menikmati khomer. Kalau madu kan ada laban, susu. Nah, cuman tidak ada mereknya susu kuda liar enggak ya. Baik. Kemudian terkait dengan itu, kita diciptakan dari tanah, maka tidak usah khawatir. La fadla li arabin ala ajamin. Tidak ada keutamaan untuk orang Arab dibanding orang non-Arab. Jadi jangan merasa karena keturunan Arab kemudian mesti mulia. Kalau keturunan Jombang belum tentu. Tidak ada yang membedakan kata Rasulullah illa bittaqwa, kecuali dengan takwanya. Jadi keturunan itu ternyata ya penting Pak, karena Nabi itu kalau orang menikah kan tetap disuruh memperhatikan nasab, ya. Tetapi kemuliaan itu bukan tergantung kepada nasab, tapi nasab punya pengaruh terhadap keturunannya. Kalau darahnya orang baik, insya Allah lah gampang kotorannya itu. Mau jenengan pernah tahu kan? Anaknya kiai lesek nomi dablek no. Begitu wis nikah memang biasanya dan otomatis jadi kiai. Saya kenal orang Pak. Sek nomi lo bocah ikan itu. Yo ngomong, aku ngene iki jadi yo sungkan Mas. Mau aku iki yang kontoke diambil nang. Yo ajar kita. Tapi Bu nek kene kok koyo ngene kelakuanku. Jadi ya sadar. Saya yang nyanyi, ya, sekarang nih. Nah, kenapa? Ya karena orang kalau darahnya itu darah yang baik, insya Allah merubahnya gampang. Tapi darahnya kotor nyulingi kan suwe loh. Iya kan? Ayo jangan ambil air, ngebor, bagus. Untuk nyaring itu kan gampang, iya kan? Tapi coba kalau ngambil dari kali, nyulingnya soro kan? Nah, kira-kira begitulah gambarannya. Pun berarti menjadi orang takwa itu gampang atau tidak? Gampang. Gampang Pak kalau mau. Perlu biaya enggak? Ada yang perlu biaya, ada yang tidak. Tapi menjadi orang takwa bukan
dominasi orang kaya. Orang miskin pun bisa jadi orang takwa. Gampang kan berarti? Siapapun berarti bisa menjadi orang takwa. Kalau begitu setiap orang baik yang kaya maupun yang miskin bisa menjadi orang mul. Oke, ambil 4 sahabat. Siapa yang paling kaya? Khulafaur Rasyidin. Utsman bin Affan. Selain Abdurrahman bin Auf. Tapi Khulafaur Rasyidin Utsman bin Affan. Beliau bisa mulia dengan apanya? Hartanya. Dalam sebuah peperangan itu kalau nyumbang itu Pak, ontak gak demen-demen Pak, 200 ekor. Kalau harga ontak sekarang misalkan 50 juta, kalau 200 ekor berapa? Berapa? 1 miliar? 5 miliar. Bayangkan. Belum lagi bekalnya. Bahkan sekarang jariahnya Utsman bin Affan masih ada. Sayyidina Ali kaya atau miskin? Nah, jenengan berani mengatakan Sayyidina Ali ini gak mulya apa kere? Berani? Padahal Sayyidina Ali itu termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Jenengan tahu buktinya kalau Sayyidina Ali miskin? Istrinya itu pernah minta kepada Nabi untuk digolekkan pembantu. Didelok tangan itu delok apa? Iya. Kenapa? Karena mutu gantung. Oke. Makanya ibu-ibu yang tangannya kasar jangan merasa hina. Biasa saja. Oke. Karena kalau tangannya hina, tangannya itu rusak gara-gara kerja, Pak, itu ganjarannya tambah. Makanya jenengan lek gawe pembantu itu ganjarannya akeh timbang gawe pembantu. Nyapu dhewe, masak dhewe, nyetrika dhewe, umbah dhewe, celonone levis kabeh, buka swara gitu jenengan. Gitu. Coba akeh gitu. Nah, ya. Apa? Kata Rasulullah, kalau engkau bersabar dan Allah akan menggantimu dengan surga. Kata Fatimah, sudah, saya tak pilih surga saja daripada pembantu. Nah, kamu dengan ngomong ke suami, ya, kok orang berpuji tak usah, gue tak cari suatu. Dan itu bukan ngomong kosong Pak, saya sudah pernah praktek loh Pak. Saya sudah pernah praktek. Saya itu beli mesin cuci itu setelah punya anak 3. Punya anak pertama, kedua umbah-umbah. Bar ngaji bengi umbah-umbah. Isu di DP. Begitu, ini kan dia bujuk sing muter, aku sing meresi. Itu kerjasama. Yo saya kiki wis tuku apa aneh apa. Aneh papat direbut ya to. Nah, hirung coba tambah wakeh ya sudah. Pun kembali ke topik. Sekarang kemuliaan seseorang itu besok kalau di akhirat berarti jaminannya surga. Apakah nasab itu menjamin otomatis surga? Tidak. Memang ada dalam hadis ya. Misalkan seperti tadi saya sebutkan asyaratun fil jannah yang oleh Rasulullah disebutkan ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ada kan? Siapa itu misalkan dalam hadis riwayat Tirmidzi? Ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad, kemudian Sa'id bin Zaid, Abu Ubadah dan lain sebagainya. Tapi yang 10 itu yang disebutkan berarti pasti masuk surga. Pertanyaannya, Nabi Muhammad dari sekian itu ada gak menyebut keluarganya langsung? Halo? Yang keluarganya Nabi siapa? Dari sekian yang disebut. Sayyidina Ali itu mantu, ya kan? Oke lah masuk keluarga karena itu insya Allah masih kategori ahlul bait walaupun mantu. Nanti saya sebutkan. Umpama Nabi itu mentingno nasabe keturunannya kira-kira yang disebut itu
bojone wabe disebut, iya Pak ya. Hasan Husain wabe disebut. Kenapa ini? Karena Nabi itu menyampaikan sesuatu, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kalau Quran kita Pak, gampang tak jamin. Maka ono penceramah itu, Ustaz, lek awakmu ngambung tangane iki ngono. Dakhalal jannah, pasti masuk surga. Enak kan di YouTube ini. Saya sampai kepikiran astagfirullahaladzim, dia ceritanya nek ngambung tangane kok wis dakhalal jannah. Enggak, jangan mau di wah, akhirnya gini, oh iya berarti sing penting koyok-koyok nasab, sing penting amanah wa amila sholihan seperti saya sebutkan dalam surat Al-Qasas itu. Kalau di lafaz lain amanu wa amilus sholihan begitu, atau dengan kata sederhananya takwa, karena takwa itu ya kumpulan beriman dan amal soleh. Kalau beriman toh, iblis itu beriman nggak? Beriman, tapi tidak beramal soleh. Kalau beramal soleh toh, banyak kan yang melakukan perbuatan baik. Binatang itu banyak yang beramal soleh loh. Jaran beramal soleh nggak? Beramal soleh, ditumpaki dijak krono ya belum piye. Titik ya beramal soleh, ini tak boleh ya. Oke, menurut wedhus bareng ya manut saja. Sami awal nah, tapi kalau dipisah beramal soleh toh tanpa iman, lantu dunia antum tidak ada gunanya. Beriman toh tanpa amal soleh ya kayak itu berimannya. Tapi kalau selain iblis masih mungkin besok akan menyelamatkan dirinya. Tapi khusus iblis tiada maaf bagimu, itu selamanya. Mohon jangan jarang jadi pengikut iblis, karena iblis itu mutlak. Masih ingat ya dulu saya pernah bahas sedikit. Iblis itu bisa berubah nggak? Berarti perlu ngaji mengenai khusus bahas soal itu. Iblis bisa berubah nggak? Tidak. Kalau setan dari golongan jin bisa berubah nggak? Bisa. Jadi saya garis bawahi dulu ya. Jadi jin itu terbagi menjadi 3. Ada yang iblis. Iblis ini sudah tidak bisa berubah. Wis pokoknya pakai iblis anak turune. Setan dari golongan jin itu bisa berubah, ya kan? Jin muslim dari golongan jin juga bisa berubah. Tahu maksudnya? Bisa berubah. Yang muslim bisa jadi kafir sehingga disebut setan. Sing setan bisa jadi muslim, persis kalau menungso. Tapi yang iblis gak berubah belas. Kalau mau panjang penjelasannya, kapan-kapan. Wis kadung gak niat jelas mau kuwi sebenarnya. Ya, tapi jenengan paling tidak sudah memahami seperti itu. Baik, sekarang yang kedua. Rasulullah itu pernah menyebutkan ya, la yadkhulun nar insyaallah min ashabis sajarati. Ya, ahadun kata Rasulullah. Jadi tidak akan masuk neraka insya Allah. Nah, menggunakan kata insya Allah. Siapa itu? Semua ashabus sajarah. Seorang pun tidak akan ada yang masuk neraka. Berarti kalau tidak masuk neraka, logikanya. Tapi Rasulullah masih menggunakan kata insya Allah. Nah, siapa itu? 1.200 orang yang melakukan bai'atur ridwan. Bai'atur ridwan itu orang yang berjanji, mohon maaf 1.400 ya. 1.400 orang yang berbaiat kepada Rasulullah. Berbaiat itu berjanji setia kepada Rasulullah yang dilakukan di bawah pohon ridwan. Pohon ridwan itu kata ulama pohon berduri. Yang kalau di Indonesia mungkin paling mirip adalah kelampis. Tahu pohon kelampis ya? Nah, pohon kelampis. Tapi kalau di youtuber itu ada yang ketika di Mekah, Madinah itu di pegunungan itu ada pepohonan yang tidak terlalu tinggi,
yang memang mirip kelampis tapi bukan kelampis. Itu tidak bisa tinggi kayak kelampis. Dia mengatakan begini, inilah Syajaratul Ridwan, yang dimana para sahabat dulu pernah berbaiat kepada Rasulullah di bawah pohon ini. Saya mikir, ya kalau 1400 di bawah pohon yang cuma segini, tingginya 2 meter, loh yang diimpul dilosor kabeh kayak ngono. Enggak, mungkin yang paling mirip memang kelampis. Kalau kelampis itu bisa segini loh, iya kan? Kalau dibiarkan bisa segini. Jadi kalau orang itu di bawah ada 1400 sampai sekitarnya mungkin. Nah, perhatikan, hadis riwayat Muslim ini mengatakan 1400 orang yang melakukan bai'atul ridwan, yaitu di bawah pohon ridwan, maka layadkhulun nar insya Allah. Nah, makanya ada yang mengatakan 1400 orang ini belum pasti masuk surga. Kenapa? Karena Rasulullah masih menggunakan kata insya Allah. Tapi sebagian lain mengatakan karena Nabi mengatakan la yadkhulun nar, tidak akan masuk neraka ahadun, semuanya itu satu pun tidak akan ada. Maka kata sebagian, oh berarti 1400 orang itu sudah dijamin masuk surga. Loh. Pertanyaannya, kenabian dan kerasulan kan sudah selesai. Tidak ada. Ada nggak kira-kira yang bisa menjamin seseorang atau kelompok tertentu itu masuk surga? Ada? Misalkan ini, Muhammadiyah semuanya masuk surga. Ada nggak kira-kira? Yang menjamin maksudku, utawa ini, sinasan mesti mlebu swarga. Menggunakan kata mesti mlebu swarga. Ada yang bisa menjamin saya masuk surga? Halo? Kamu saya mana? Dan memang tidak mungkin, karena wahyu itu kan sudah selesai, Pak. Kalau Rasul bisa menjamin, itu karena wahyu dari Allah. Buktinya apa? Bukan anak keturunannya semua yang disebut, tapi justru 10 orang yang dipastikan. 1400 orang itu pun yang berbaiat kepada Rasulullah. Lah kalau sekarang ada orang, oh kamu pasti masuk surga, kamu pasti mulia. Saya tanya, boleh nggak mengatakan bahwa seseorang itu pasti mulia? Nanti saya sebutkan, dengan nggak usah melotot dulu ya. Ngomong posisi, kok dianggapnya nafsu? Tidak. Ya. Sekarang bagaimana dengan ahlul bait? Ya, ahlul bait itu berarti keluarga Rasulullah. Coba dengan perhatikan dalam surat Al-Ahzab ayat 33. Wa qarna fi buyutikunna, dan hendaklah mereka para istri-istri Nabi itu tinggal di rumah mereka. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah, janganlah macak seperti macaknya orang jahiliyah al-ula, yaitu jahiliyah yang dahulu-dahulu. Nah, wa aqimnas sholata, dirikanlah sholat. Siapa yang disuruh sholat? Istri-istri Nabi. Wa ati'naz zakat, keluarga zakat. Wa ati'nallah, taatlah kepada Allah. Siapa yang disuruh taat kepada Allah? Istri Nabi. Wa rasulah, dan taat kepada Rasulnya. Siapa yang disuruh taat? Istrinya. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait. Berarti ahlul bait itu termasuk para istri Nabi, termasuk ya. Wa yutahhirukum tathhir. Nah, berarti istri Nabi saja itu masih disuruh coba apa? Wa aqimnas sholat, dirikan sholat. Loh, ahlul bait, keluarga Nabi, istri Nabi masih harus sholat. Ada tidak kira-kira karena nasabnya sudah top kemudian tidak wajib sholat? Kira-kira dibanding di bojone Nabi itu cedekan di logikanya. Kan bisa saja kalau Nabi mau egoisme, wis bojo wae sampean wis ora usah soro-soro sholat. Ternyata istrinya masih disuruh bangun sholat apa?
sholat tahajud, iya kan? Dibangunkan kan oleh Nabi sebagian istrinya. Umpama itu wis nganu, ora usah nyantai ae. Wis aku ae sing tak ibadah tenanan apa wis gampang. Golek mlebu neraka tak golek ini neraka, ora ketemu ning swarga. Umpama lho Pak Nabi ego itu kan gampang saja. Gampang saja kan? Tapi ternyata masih disuruh sholat, masih disuruh zakat. Harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Koyok-koyok begini, wahai istri-istri Nabi, Muhammad itu betul suamimu, tapi dia bukan hanya suami, tapi juga Rasul. Karena Rasul membawa syariat, kamu tidak boleh menentang kerasulan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Cedumit bojomu terus gue petiting. Ngomong ini kira-kira tapi yang yang Nabi ya gak ngono. Pemane Allah tidak mungkin seperti itu. Tahu ya maksudnya? Nah, pun sekarang yang kedua, Ahlul Bait itu termasuk keturunan Nabi, termasuk mantu Nabi. Suatu ketika Nabi Muhammad itu pegang kain. Kemudian di situ ada Sayyidina Ali, ada Fatimah Az-Zahra, ada Hasan, ada Husain. Sambil Nabi itu memegang pucuknya itu, dinaungi, kemudian Nabi berdoa, Allahumma haula'i ahlu baiti. Ya Allah, mereka semua yaitu Sayyidina Ali, Fatimah, Hasan, Husain itu adalah ahlul baitku, keluargaku. Nah, kalau ayat Quran tadi setelah menyebut istri, di situ menyebut ahlul bait. Makanya kemudian ada yang menyimpulkan berarti istri-istri itu bagian dari ahlul bait. Kemudian di sini karena Rasulullah menyebut haula'i, Fatimah, Ali ya sebagai mantu, kemudian ya maka itu termasuk ahlul bait. Maka fa'alhib anhum rijsa, hilangkan semua dosanya. Wa tahhirhum tadhhira, sucikan, bersihkan dari segala hal yang tidak baik termasuk penyakit hati. Nah, berarti pertanyaannya sampai detik ini apakah masih ada ahlul bait itu? Jawabannya ada. Siapa? Nah, kalau saya jujur tidak tahu. Ada, pasti ada. Berarti nasab Nabi masih ada? Ada. Kok yakin ada? Kan gak mungkin putus Pak nasab itu. Apa? Karena Nabi pernah mengatakan besok di akhir zaman akan ada orang yang namanya sama denganku, nama bapaknya sama dengan bapakku, you know? Dan itulah besok yang disebut dengan Imam Mahdi. Loh, kalau sekarang putus Pak, berarti yuk tidak ada kan nasab, berarti salah, berarti sabda Nabi. Sabda Nabi kan mungkin salah kan? Karena hadisnya semua mengatakan soke Pak. Berarti nasab Nabi itu sampai detik ini ada. Cuman persoalannya sendi empu. Kalau yang disebut ini itu dengan marga tertentu, ya mungkin ya. Tapi mungkin juga tidak. Ya karena kalau mengklaim itu kan bisa saja. Di Nganjuk itu Pak, ada yang mengklaim saya ini masih keturunan Diponegoro. Yo kan yo. Umpama saya ngomong, saya kan orang Pasuruan. Terus saya ngomong ke jenengan begini, saya ini jelek-jelek begini, masih keturunannya siapa? Untung Suropati. Nah, kan dia soal itu Pak. Jenengan kira-kira bisa ngecek Pak kebenarannya. Nah ini soal mengaku, misalnya mengaku, saya tidak mengatakan bahwa keturunan Nabi itu semuanya mengaku, bukan. Saya yakin ada yang memang betul-betul keturunan Rasulullah, gitu loh. Karena kalau misalkan apa buktinya? Sinasan mbah saya urutan ketiga itu Pak, orangnya sakti loh, mirip Untung Suropati. Kalau dengan baca sejarah, ya kan? Mbah saya yang ketiga itu Pak, kuburannya 1 bulan setelah dikubur itu ke orang pitik lewat, dukure Pak mati loh Pak. Mau jangan hati-hati mbak aku. Karena ada yang nyari itu sudah. Jadi misalnya saya itu cari nasab ke atas, ketemulah nasab ketiga. Jadi saya, kemudian bapak, mbak, atasnya persis ya. Saya cerita itu sudah amat terdengar. Ono kuburan biyen awal-awal dari
di kuburnya itu kalau ada binatang, ada makhluk, itu sudah sejak kecil saya dengar, tapi tidak tahu kalau itu ternyata mbah saya. Dan itu menyebar bukan hanya di desa saya, di sekecamatan itu sudah terkenal. Lalu konco itu kan ini mempelajari ilmu tertentu, kepingin ini loh. Lah kok ini kesimpulannya? Ternyata nasabe dhewe iku enek sing dudu wong sembarang ngono. Lah kok sing kuburan kono iku biyen sing ceritane dadakno mbae dhewe. Makanya terus ngomong ngene, "San, awakmu lek kepengin uripmu mulya, wis ora usah kerja neko-neko, nglakonno ilmu tertentu, kowe lungguh tok duitmu akeh." Sebab apa? Nasabe dhewe iku wis ana sing ngono kuwi. Ngono. Dadi oleh nasab enek kuwi gampang. Ngono. Akhirnya dia yang mempelajari itu. Tapi akhirnya gak sugi-sugi. Malah utangnya akeh. Ini serius ada. Sekarang sudah saking dulu mempelajari ilmu tertentu itu, Pak. Istrinya itu tidak pernah dikumpuli, Pak. Ini masjid aja. Betul itu. Sekarang saya pulang kemarin saya tanya, si Fulan itu biasanya mulai berani dekat cak aku. Ya mulai saya piye, si koyok biyen iku, si nglakoni apa wis normal, katanya wis kerja normal. Wis alhamdulillah saya utangnya malah ketutup. Biyen sik durung normal iki kok utangnya tambah tumpuk-tumpuk, tapi ya mangan saben dina kerja gak. Lha kok gak utang. Hanya karena kepengin mulya dengan cara duduk tok tadi itu. Nah, ya orang tertentu mungkin bisa karena nasabnya sudah betul Pak ya. Nah, baik, sekarang mari kita lihat apakah pernyataan yang saya sampaikan di atas tadi itu sesuai dengan apa yang pernah disampaikan Rasulullah, bahwa nasab itu tidak secara otomatis yang harus digarisbawahi itu tidak secara otomatis menjadikan orang itu mulia, tidak secara otomatis orang itu besok masuk surga. Makanya Rasulullah pernah pesan, ya Bani Abdi Manafin, wahai keturunan Bani Manaf, la amlika lakum minallahi syai'an, saya tidak punya kekuasaan apapun untuk kalian besok di hadapan Allah. Jadi kalau Allah menghendaki sampean misalkan mlebu neraka, saya tidak bisa melakukan apapun. Lupa katanya Nabi itu bisa memohonkan syafaat, memberi syafaat. Jawabannya illa biidzni dalam ayat kursi. Masih nunggu izin dari Allah, tidak serta-merta terus kemudian gue ini keluarga gue KB diplek KB terus Allah ngalah wis lek kuwi bolus ra hukum. Tidak mungkin. Mungkin kan? Nah, mungkin. Makanya kemudian diingatkan, ya Sofiyatu, ya amati Rasulillah, wahai Sofiyah, bibi Rasulullah, la'am likulakum minallahi syai'ah. Ya kata sama, bibiku, saya itu tidak punya kekuasaan apapun besok di hadapan Allah. Ya Abbas, am Rasulillah, wahai Abbas paman Rasulullah. Mungkin kali ini agak terkenal ya, dengan punya anak namanya Abdullah, maka kemudian disebut Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu sahabat Rasulullah sekaligus apanya? Misalnya, karena kalau Abbasnya pamannya, kalau Abdullah yang biasa disebut Ibnu Abbas itu berarti apanya? Misalnya. Sekarang kuburnya berada di mana? Di Taif. Kalau orang umroh atau haji biasanya kalau ziarah ke Taif itu datang ke situ. Di sebelah kanannya ada masjid namanya Masjid Ibnu Abbas, makamnya sebelah kirinya. Oleh sebagian orang itu masih dianggap sangat keramat, sehingga kuburnya yang di tembok tinggi segini ini itu masih di kayak tembok ratapan, ada 3 begini, terus diambungi. Ya kalau sekedar menunjukkan kecintaan, bukan penghambaan. Kalau tanya saya, insya Allah sih tidak apa-apa. Tapi kalau itu maksudnya menghamba, beda-beda kan ya. Kalau misalkan, oh sejarahnya Ibnu Abbas itu begini, Abdullah itu begini, karena saking cintanya ya kepingin demok itu misalkan dengan tidak apa-apa, ocok-ocok, itu syirik apa nih? Jenengan menghamba ke bendera merah putih ya syirik.
Tapi yang menghormati sekedar kecintaan normal biasa. Terus apa bedanya jenengan yang ini guys? Karena jadi syirik apa kayak dia cuk sirik kae. Didelok syirik itu ada hubungannya dengan hati itu loh. Wong ning kuburan, wih, masin saiki wis dadi apa? Ahlus syirki. Syirkul akbar. Tapi kalau di Morono tuh Pak. Apa? Karena saya ini beberapa kali ziarah makam wali. Apa terus ziarah makam wali mesti syirik? Ya karena didelok ning kono lapo kan ngono. Lah lek ngono jenengan yang Borobudur syirik kan? Ayo. Piye? Alika. Gak oleh ziarah makam wali tapi ziarah Borobudur. Karepe piye? Kula mboten teng Borobudur Pak, ning di Prambanan. Borobudur larang saiki. Nah, padha ae dol. Padha candine ndadakno. Jadi itu. Oke, pun paham ya? Jadi Rasulullah wis wanti-wanti sampai kepada Fatimah. Ya Fatimah, andaikan Fatimah itu mencuri, maka akulah yang akan memotong sendiri. Jadi Islam itu seperti itu. Terus menganggap orang ini mesti mulia. Kalau tadi soal pasti masuk surga, ada hadis itu begini. Karena saya kalau nanti menurut saya jadi kacau. Perhatikan hadis itu. Dulu ada orang namanya Ummul A'la Al-Ansariyah. Dalam hadis riwayat Bukhari dikisahkan begini, qad mata sahabiyyu. Salah satu seorang sahabat telah meninggal dunia. Disebutkan Abu Sa'id bin Utsman ibnu Mad'un. Dia itu adalah Abu Sa'id Utsman bin Mad'un radhiyallahu anhu. Di mana? Fi baitiha, di rumah istrinya. Jadi Sa'id ini sahabat Rasulullah ini mati. Ketika beliau wafat, faqalat bimas hadi minar rasuli was sahabati. Ummu A'la ini tadi ngomong di hadapan Nabi, di hadapan Rasulullah dan di hadapan sahabat. Apa ucapannya? Rahmatullahi alaika Abbas Sa'id, sahadati alaika. Kata dia, semoga Allah merahmatimu wahai Abu Sa'id, saya adalah saksinya. Berarti mendoakan kan? Semoga Allah merahmati kamu wahai suamiku Abu Sa'id. Doa. Tapi yang kedua beda Pak. Itu di hadapan Rasulullah. Laqad akramakallah, sungguh Allah telah memuliakanmu. Ini digarisbawahi, ingat-ingat kata istrinya, sungguh Allah telah memuliakan kamu. Gara-gara pernyataan yang kedua Pak, Nabi itu langsung ngomong. Faqalan Nabi bersabda, wa mayyudriki anallaha akramahu. Wahai Ummu A'la, kamu tahu dari mana kalau Allah telah memuliakan dia? Kowe kok roh? Wong aku ae gak roh. Lah kok kowe roh? Aku iki Nabi Rasul sik mungkin oleh wahyu. Tiba-tiba kamu mengatakan bahwa suamimu laqad, lamnya itu lam taukid, qad artinya taukid juga, sungguh berarti kalau dia sungguh-sungguh engkau telah dimuliakan oleh Allah. Lah kok ternyata akhirnya apa? Ummu A'la ngomong, qala ya abi wa ummi ya Rasulullah, wahai demi bapak dan ibuku wahai Rasulullah, faman yukrimuhullah, terus siapa yang dimuliakan oleh Allah? Maksudnya kata sang istri, kalau saya tidak boleh mengatakan dia pasti dimuliakan oleh Allah, siapa yang dimuliakan oleh Allah? Apa kata Rasulullah? Amma huwa faqad ja'ahul yakin. Adapun dia Abu Sa'id itu sudah nyampe kepada kematiannya, sudah jatahnya, sudah mati. Wallah, demi Allah, ma adri wa ana Rasulullah. Saya tidak tahu, sedangkan saya adalah Rasulullah. Ma yuf'alu bi, apa yang akan terjadi dengan diriku.
Tahu maksudnya? Saya ini Rasulullah. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi dengan diriku, dengan hadis lain, dengan ayat lain, kecuali Allah memberi tahu. Loh, aku iki lho mbek awakku dhewe lho gak ero. Lah kok awakmu ujug-ujug ngomong laqad akramakallah. Allah telah memuliakan kamu oleh tekon di sahabat Nabi, urip di zaman Nabi, di hadapan sahabat lain, menganggap orang itu mesti mulia, ternyata oleh Rasulullah disangkal. Tahu maksudnya? Tapi kalau kamu yang terhormat, yang mulia, itu kalau maksud lafaz jenengan ini semoga menjadi orang terhormat, semoga menjadi orang mulia, tidak apa-apa. Tahu maksudnya? Nah, biasanya kalau kata-kata yang mulia itu kepada kalau kepada hakim atau kalau pidato itu biasanya kepada yang kami presiden atau duta besar, ya, duta besar yang mulia, duta besar, begitu, Republik Iran misalkan, atau yang lain-lain lah. Tapi kalau biasanya menggunakan apa? Yang terhormat. Kata-kata yang terhormat kalau dalam bahasa itu yang paling dihormati. Nah, begitu. Jadi kalau itu insya Allah niatnya doa, ya. Niatnya doa. Kalau doa tidak apa-apa. Tapi kalau memastikan, yang pasti sudah mulia. Itu yang nggak boleh. Karena berdasarkan hadis ini jangan. Tapi sekali lagi setiap kata-kata dia orang mulia itu kalau maksudnya dalam arti mendoakan itu, tapi supaya paling hati-hati, insya Allah dia orang mulia, dia insya Allah orang terhormat. Misalkan ada orang mati, begitu ada orang mati ngomong, aku krungu kok dhek wong ngene. Oh, insya Allah dia pasti wong mulia, insya Allah mulia tenanan. Itu biasanya Pak Mudin karena tidak yakin dengan kesayangannya. Kalau orang itu ini enggak, ini saya sudah berkali-kali kan mengikuti orang apa? Orang yang meninggal dunia mau dikubur itu. Kalau dia orang, misalkan gini, orang Islam, kemudian dia jelas kayak kok sholat, tapi itu pertanyaannya begini. Nggih jenengan saksikan si fulan niki tiang Islam nopo sanes Islam? No. Islam. No. Tiang sae nopo awon? Sae. Tapi lek kuwi wong Islam, tapi kok ternyata dhek gak tau ketok sholat, gak tau ketok nganu, malah yo tau ketok ndang-ndem ngono kuwi. Biasanya lek mati ini pertanyaane Pak Mudin. Islam nopo sanes Islam? Islam. Sae nopo sae? Ngono wae. Wis tak titeni berkali-kali. Iku Mudin ku cerdas, mau resiko. Kenapa kalau sampai ngomong saya nopo awon, ujuk-ujuk ternyata awon. Wah, ini keluarga iso tekonyan kepala desa. Nopo niki pecat pawon. Dan niki mboten akomodir iki. Mun akomodir suara rakyat itu misalkan. Nah, tahu maksudnya? Nah, akhirnya apa? Istri Abu Sa'id ngomong, wallahi demi Allah itu. Mohon maaf. Qala, akhirnya dia mengatakan, fa wallahi demi Allah la uzakki ahadan ba'dahu abadan. Kata sang istri, demi Allah, setelah ini saya sudah tidak akan mensucikan, menganggap suci siapapun, ya, karena memang hanya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu siapa orang yang. Tapi kalau ciri-cirinya bahwa orang ini mulia, bahwa orang ini dimuliakan oleh Allah, bisa. Cirinya apa, Pak? Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah ya orang yang paling bertakwa. Orang yang paling bertakwa dasarnya cuma dua, beriman dan beramal soleh. Secara dohir kita boleh, Pak, mengatakan insya Allah ini orang mulia, orang ini orang mulia, ya, dalam pengertian pasti mulia, bukan? Kenapa? Oh, dilihat sholatnya sering ke masjid atau selalu ke masjid, amal solehnya masya Allah, kalau ketemu orang mesti nyompo, mesti salam,
Itu kan gak peduli kuwi numpak Alphard tak panggil buka lawang. Monggo Mbak, saya ketemu orang itu kan sak desa itu, padahal dia numpak mobil Pak. Itu wong sak desa itu iso kenal kabeh, tur nyopo kabeh, kalau disopo itu seneng kabeh. Sekarang juara 1 tingkat nasional penyuluh teladan di Jawa Timur. Di pusat. Dapat hadiah kemarin 25 juta. Namanya Pak Izar, Muhammad Izar dari Malang. Saya pernah ke rumahnya, setelah dibanding ke sana. Nah kemarin itu memang luar biasa Pak. Aku sama ini, biasa desa kenal kabeh. Padahal di situ ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada yang Kristen. Yuk buat kabeh. Kalau ketemu itu saya tanya, Mbak, jenengan akrab, padahal orang Hindu, jenengan akrab kali. Ustaz Izar, ini tiang saya Pak. Loh jenengan kan itu Islam Pak. Mungkin tapi saya Pak. Ketemu wong mesti nyopo. Lek dhewe apa iku medhun sik Mbah iki kurun ngono. Lho, itu lah, lek ngono umpama sedo, insyaallah itu orang. Tapi lek apa? Sugih tumpakane Alphard gak tau dibuka, ketemu wong mek dibueli tok, gak menggo tiket titik. Medhit tulisan gak tahu zakat. Itu kan. Jenengan lek ditakoni niku yang saya nopo pripun uripe. Jenengan arep ngomong elek ana dulure, iya dong. Arep ngomong apik gak ikhlas, iya dong. Akhire insyaallah ngono. Mau ngomong insyaallah ya ayo ngangge intonasi sing rada apur. Insyaallah yang saya. Insyaallah. Wong gak ikhlas yo ono ae intonasine ya. Pun kalau begitu berarti mohon maaf kita secara zahir boleh menganggap orang itu insya Allah mulia selama kita ini tahu, asalkan tidak memastikan bahwa dia pasti mulia di hadapan Allah, pasti masuk surga. Itu yang kita tidak diizinkan untuk memastikan. Tapi kalau jenengan terlalu pede bahwa jenengan pasti mulia, itu juga bahaya. Karena orang biasanya lek pede, wah aku iki wis mesti mulia. Opo salat tahajud ku ora tau leren. Ngajiku tiap ahad yo ndiye tak parani. Iya toh. Maca Quran minimal sehari 1 juz. Sedekahku gak parani. Kalau kepedean begitu itu bahaya. Tahu maksudnya? Nah, lebih baik apa? Yus pokoknya ngomong sopan. Jangan-jangan ibadah saya itu tidak diterima. Jangan-jangan kekhawatiran itu kemudian mempengaruhi, memotivasi untuk selalu memperbaiki. Nah, memperbaiki itu insya Allah baik dan luar biasa, karena memang kita ini tidak ada yang tahu bahwa hidup kita besok di akhirat seperti apa. Tapi pesan saya Bapak Ibu mulai sekarang dimantapkan dalam hati. Kalau di antara jenengan besok masuk surga, sementara jamaah-jamaah begini tidak kelihatan, mintalah kepada Allah. Soal diizinkan atau tidak, embuh sing teh ya Allah, saya pernah ngaji bareng di Masjid Al-Falah. Itu. Dan yang ngaji Ustaz Jinasar. Ustaz Jinasar kok dengan ketinggalan iki tersugi. Ono ojo terus jenengan mate banget, penting aku seneng swarga. Besok itu kan ada hadisnya kan begitu, boleh memohonkan. Ternyata Pak, begitu dicoba lagi datane, vaksin, wong kertoso. Surgane ndukur ora ning ngene. Wis ngono ora usah digoleki Pak. Kita jom, ora usah. Wis bareng. Sekian.